juga gitu Kak, bahwa dengan kemauan yang dan usaha yang keras gitu kan, pastilah ada jalannya gitu. Dari situ aku mulai termotivasi banget buat aku harus kuliah, dan alhamdulillah setelah pengumuman SBMPTN aku keterima, dan ya orang itu gak bisa ngomong apa-apa. Oke. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku nggak sendiri tentunya. Itu aku ditemenin sama dua teman aku yang kece-kece banget, keren-keren juga. Nah mungkin pepatah mengatakan teman-teman, kalau misalkan tak kenal maka ta'aruf. Iya. Maka ta'aruf katanya. Kan ta'aruf itu apa? Kenalan. Oke, jadi kita kenalan dulu ya. Iya. Mungkin boleh dari Teh Atu dulu. Oke, formatnya gimana Kak? Kayak mungkin nama, terus aktivitasnya sekarang apa, kuliahnya di mana, dan jurusan apa. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Restu Rizkina, jangan Restu aja nanti disangka cowok. Iya. Restu Rizkina. Sekarang kesibukannya mungkin lagi sibuk kuliah, mahasiswa asing. Lagi kuliah daring yang chaos banget. Jurusan kuliahnya sekarang di UPI, jurusan film dan televisi. Oke, terima kasih banyak Teh Atu. Silahkan mungkin Kak. Halo teman-teman, kenalin nama aku Hanhan Muhammad Ramdan. Sekarang aku sibuknya ya sama kuliah daring, dan aku kuliah di UPI jurusan Sains Informasi Geografi. Oke, terima kasih banyak Kang Hanhan dan juga Teh Atu yang udah kenalan. Mungkin untuk subscriber via nih apa via gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, nih teman-teman, ini kayak sekadar informasi kalau misalkan Kang Hanhan dan Teh Atu ini sama kayak aku. Kita berasal dari daerah yang sama, pun kita berasal dari desa kayak gitu, yang mana mungkin ketika pada akhirnya bisa kuliah ya, seperti Teh Atu sekarang yang aktif di himpunan, Kang Hanhan juga aktif dalam organisasinya kayak gitu. Otomatis itu ada cerita-cerita kayak gitu sampai akhirnya bisa di titik ini gitu loh. Yang mana mungkin mindset di sini ya tahu sendiri lah mungkin ya kayak gitu. Ngapain sih kuliah, apalagi buat cewek gitu ya. Toh nantinya juga bakal balik lagi ke dapur gitu loh. Pun ya udahlah, nikah aja gitu loh. Nah, pada akhirnya kenapa sih Kang Hanhan ini memilih untuk kuliah aja kayak gitu? Maksudnya untuk kuliah gimana sih Kang? Ya, motivasi awal aku sebenarnya melihat kondisi ya, kayak di pedesaan apalagi perkampungan gitu kan. Ditambah salah satu motivasi terbesar aku buat memutuskan untuk kuliah itu karena ya pertama latar belakang keluarga yang emang sekolahnya emang ya SD yang maksimal SMP gitu kan. Terus aku termotivasi buat aku pengen nih lebih dari keluarga aku lah gitu kan. Ya minimal tadinya tuh buat SMA gitu kan. Tapi setelah di SMA kayak kan aku gak tahu ya, yang hanya aku tahu tuh ya seperti kebanyakan orang di desa kayak kuliah tuh yang bisa hanya orang yang punya biaya, terus emang orang yang harus pinter gitu kan supaya dapat beasiswa. Ternyata aku setelah di SMA itu ya banyak kedatangan mahasiswa ke sekolah, terus kayak memberikan motivasi juga, dan aku juga termotivasi dari salah satu sekolah non formal kan juga yang kita jalani, namanya Abiwara. Terus namanya Abiwara. Terus nah dari situlah aku mulai ada kemauan gitu buat kuliah, hanya sebatas kemauan, belum lanjut lah kayak gimana kuliahnya itu. Setelah itu ya aku dari kemauan itu dan membuat aku termotivasi banget buat menjadi orang pertama yang kuliah dari kampung aku. Keren. Ya keren banget ya teman-teman. Aku tahu banget cerita Kang Hanhan. Jadi Kang Hanhan ini tinggal di sebuah desa yang
memang cukup jauh dari kota, terus memang pendidikannya juga itu kayak paling tinggi tuh kadang punten ya kan ya, Iya. SMP kayak Iya. gitu. Jadi SMA aja sih kayak yaudah lu udah syukur aja gitu loh, maksudnya udah sampai SMA juga kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang Kang Han bisa membuktikan bisa menjadi orang pertama yang bisa kuliah, tentunya nanti jadi sarjana pertama ya Kang ya di kampungnya. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, mungkin dari Teh Atu gimana nih Teh? Itu kenapa mau kuliah itu? Iya, akhirnya Cuma memutuskan itu. untuk kuliah dengan mindset yang memang ya tahu sendiri lah ya. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya so far sih hampir sama kayak Han, cuman mungkin lebih ke ngelihat miris gitu, miris ngelihat Kertasari yang maaf kalau misalnya kita berbicara tentang SDM tuh kan mau gak mau itu erat kaitannya dengan pendidikan kan ya. Jadi kalau misalnya pendidikannya bagus ya outputnya SDM yang berkualitas gitu. Nah aku tuh sebenarnya yang pertama kali aku tanyain tuh kenapa ya kok banyak banget kayak sorry to say gitu kayak penyimpangan sosial. Akhirnya kayak banyak banget yang hamil di luar nikah, banyak yang memutuskan untuk menikah gitu dibandingkan pendidikan. Bahkan SMA aja masih sedikit gitu. Nah kenapa sih ini kayak gini? Dan ternyata ya pendidikan gitu ya. Gimana nih caranya ya aku sendirinya juga harus bisa pantas gitu untuk merubah ini semua ya. Caranya dengan berkuliah. Oke, luar biasa sekali dari Teh Atu. Jadi mungkin kenapa akhirnya aku memutuskan untuk kuliah dari Teh Atu karena keresahan mungkin ya Teh, keresahan yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, bahwasannya memang akar semua permasalahan itu adalah pendidikan gitu. Jadi apa sih yang harus dibenerin dulu ya? Mungkin pendidikannya dengan cara ya aku harus berkuliah kayak gitu. Luar biasa sekali, dia kayak wih seorang orang keren gitu ya. Nah mungkin sampai bisa di titik ini pasti banyak sekali perjuangan kayak gitu, banyak sekali tangisan, terus kayak kegagalan mungkin ya pada akhirnya kayak gitu. Gimana sih maksudnya untuk bisa sampai di sini tuh, apakah ada nggak sih kayak pernah merasa duh aku kayaknya nggak bisa deh, duh aku kayaknya nyerah aja deh, aku nggak pantas nih kayak gitu, pernah nggak sih? Silakan Teh. Pernah banget kayak soalnya waktu itu tuh pengen kuliah tuh cuma cetukan gitu lah, kuliah deh kayaknya, tapi gimana caranya? Nah karena latar belakang aku tuh maksudnya basic aku tuh dari SMK farmasi gitu kan, dari SMK farmasi dan sekarang jurusannya apa Teh? Film. Nah jadi maksudnya pas awal-awal tuh kuliah tapi gak jauh-jauh kan si jurusannya tuh kayak kesehatan, kedokteran, keperawatan dan lain sebagainya. Cuma itu tuh cuma terselubung loh kayak ya udahlah pengen sekolah hebat gitu lah, pengen kuliah terus. Tapi gimana nih caranya? Terus sempat bilang ke orang tua pengen kuliah mah gitu, pengen beda lah sama keluarga gitu ya, yang kakak tuh gak ada yang kuliah gitu ya, aku doang yang kuliah. Mahal katanya kuliah tuh mahal gitu deh. Aku juga sempet nyari gitu ya, kuliah kesehatan tuh emang mahal banget ya Teh. Kuliah terus gimana ya caranya? Akhirnya ketemu nih sama Abiwara, sekolah non formal namanya Abiwara. Terus akhirnya dapet bimbingan belajar, dapet bimbingan akademik dan non akademiknya gitu. Akhirnya tahu nih bukan cuma pengen kuliahnya aja, bukan cuma motivasi untuk kayaknya aku beneran mau kuliah deh gitu, tapi jurusannya pun aku tahu gitu. Akhirnya aku jurusan yang cocok buat aku tuh di mana gitu, yang fashionnya aku di mana. Terus akhirnya nemu nih jurusannya film gitu. Nah tapi tidak semulus itu lagi belajar tuh, karena aku basicnya SMK, aku harus bener-bener muter setir gitu. Ketika orang lain belajarnya 60% atau misalnya belajarnya 80%, aku harus 90% gitu, karena beda banget yang dipelajari di SMK sama belajar di Abiwara. Kan SBMPTN tuh kayak matematika dasar, kayak basic skill TPA yang gitu-gitu kan. Kayak aku tuh susah gitu, yang gitu doang juga susah banget ya, karena ya farmasi tuh belajarnya ya bikin obat gitu ya, yang matematika dasar juga nggak terlalu didalami gitu. Nah aku tuh selalu ngerasa aku tuh harus bisa gitu, at least aku bisa misal teman-teman aku tuh standarnya 70%, aku harus bisa
sama gitu, harus Iya, bisa iya. sama teman-teman aku. Nah makanya aku belajarnya tuh harus lebih Iya, giat lebih lagi, ekstra lagi. harus lebih ekstra lagi. Itu yang kesusahannya tuh dalam segi belajarnya tuh itu, karena kan aku basicnya SMK Iya, gitu. iya, iya. Nah terus sempat waktu itu cekcok sama orang tua Iya. kan ya, karena orang tua tuh pengennya tuh aku tetap di kesehatan. Ngapain waktu itu. mungkin dari farmasi tiba-tiba Iya, ke film iya. kayak Itu gitu yang ya. pertama. Itu yang kedua tuh aku sempet nanya kan, maksudnya akhirnya kan dikasih kayak bimbingan kalau misalnya sama orang tua tuh gak apa-apa diajak ngobrol aja gitu Iya. kan ya, di Abiwara di Abiwara Keren dia nih. ngobrol lagi gitu ya. Abiwara lagi. Akhirnya ya udah coba ngobrol sama orang tua, pengennya orang tua apa dan pengen aku apa gitu, kenapa pengen orang tua itu dan kenapa aku pengen ini gitu Iya, kan iya. ya. Orang tua tuh so far karena pengen yang pasti-pasti, Iya, yang betul. pasti-pasti biar kalau kesehatan tuh kan Iya. taunya teh gampang gitu langsung Iya. punya kerja segala macam. Jadi kalau orang tua tuh mikirnya ke sana, terus akhirnya dijelasin lagi enggak kok, kayak aku tuh selama 3 tahun di SMK tuh enggak survive, aku Iya. gak senang di sana, aku gak ngerasa aku ada di sana. Iya, gitu. bukan Terus kayak, passionnya gitu ya. terus kalau film tuh aku seneng foto segala macam. Terus nanti juga kerjanya insya Allah kok itu mah Iya. nanti lah gitu. Iya. Rezeki setiap orang mah beda-beda, Beda-beda. maksudnya udah diatur gitu loh Iya, Teh. betul. Makanya akhirnya diizinin gitu, udah bisa diobrolin gitu ya, Jadi bisa diobrolin, dikomunikasikan ya. bisa Teh, ya? dikomunikasikan asal kita menyampaikannya dengan baik gitu. Itu sih Oke, paling berarti sih. mungkin belajarnya harus lebih ekstra. Mungkin Iya. TA tuh juga kayak, aduh aku udah capek. Capek. Mungkin karena harus belajar lebih ekstra dari yang lain karena basicnya juga dari SMK kayak gitu. Oke, nih kalau misalkan dari Kang Han sendiri gimana sih Kang pengalamannya? Kalau aku sih ada satu kejadian yang emang bikin aku down, tapi abis itu langsung termotivasi banget gitu buat kuliah. Apa tuh Kang? Itu tuh kan waktu itu ya pertama sih aku bilang ya ke orang tua kayak, mah pak aku pengen kuliah. Ya secara otomatis kan karena basic kita di desa kayak gini kan pasti mikirnya langsung ke biaya kan. Iya, betul. Terus orang tua langsung kaget kan kayak, ya mau biaya dari mana gitu kan. Kayak ya karena aku tadinya udah kayak ketemu banyak mahasiswa, terus kayak dikasih tahu ada nih kayak kuliah tuh emang nggak harus biaya dari misalkan dari orang tua harus gede Iya. gitu, tapi banyak banget beasiswa. Gitu kan. Baik yang dari pemerintah maupun dari luar pemerintah kayak Iya, gitu kan. betul. Nah dari situ aku mulai jelasin nih, ada gini. Ya udah, orang tua aku mendukung aja kan kayak sok aja, kalau mau kuliah mah orang tua mah cuma mendukung aja, tapi maaf kata bapakku tuh, kalau bapak mah emang bukannya pesimis atau apa, tapi kayak kalau dari segi biaya mungkin bakalan kurang gitu kan untuk mendukung dari segi biaya, tapi untuk dukungan dan doa mah selalu dari orang tua. Nah itu yang aku pegang terus kan. Tapi dari situ setelah aku ngomong gitu, ada salah satulah dari keluarga aku yang kayak karena mungkin belum terbukti gitu kan, ngejatuhin banget aku kayak Gimana gitu. tuh Kang? Kayak denial gitu kan, masa sih gitu bisa Iya, gitu. iya. Kayak si Hanan mah gak mungkin lah bisa kuliah kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu terus Kak, itu tuh bikin mental down kan kayak Iya, gitu. betul. Terus kayak sebelum aku pengumuman tuh kayak udahlah pasti gak bakalan keterima, gak bakalan keterima kan, takutnya ngomongnya jadi doa kayak gitu kan, dan bikin aku down. Terus bahkan itu tuh ngomongnya ke mamaku langsung, dari situ mamaku langsung nangis kayak gitu kan. Pasti sakit hati ya. Pasti sakit hati. Tapi mamaku mah terus kayak berdoa tiap malam kayak terus tahajud kayak gitu. Terus aku juga berusahakan sekeras mungkin gitu. Dari situlah aku mulai termotivasi buat sebenarnya buat nunjukin juga gitu Kak, bahwa dengan kemauan yang dan usaha yang keras gitu kan, pastilah ada jalannya gitu. Dari situ aku mulai termotivasi banget buat aku harus kuliah, dan alhamdulillah setelah pengumuman SBMPTN aku keterima, dan ya
orang itu gak bisa ngomong apa-apa. Oke, luar biasa sekali. Memang bener ya teman-teman, ketika mungkin setiap orang beda-beda ya, maksudnya untuk membuat semangatnya tuh Teh Atu tadi dengan ya aku harus belajar ekstra karena aku basicnya SMK, ketika aku ingin di jurusan film kayak gitu. Aku lupa tadi aku belum nyebutin kalau aku lulus di negeri itu jalur SBMPTN. Iya betul. Nah ya teman-teman, jadi Teh Atu dan Kang Hanahan ini lolos SBMPTN tahun 2019. Jadi ini lewat jalur SBMPTN atau UTBK ya Teh ya, kayak gitu. Nah mungkin kalau misalkan dari motivasi Kang Hanhan karena mungkin direndahkan mungkin ya Kang kayak gitu. Jadi Kang Hanhan punya jadi pelecut, orang-orang yang nyinyir mungkin dari teman-teman juga ada yang kayak gitu yang sama. banget. Yang gini, lu gak akan bisa nih kuliah di sini. Masa gitu sih? ya, masa sih? Soalnya gitu. begini Teh, aku tuh pernah ada guru SMK aku yang bilang kayak gini. Kalau di sini ada yang lulus SBMPTN, katanya nanti selama 1 tahun nanti dibiayain. Oh iya. Ya. Terus gitu. Apa kabar kamu? Iya benar. Iya. Cuma aku tuh selalu kayak gini Teh. Kalau orang lain tuh selalu bilang aku tuh ingin membuktikan omong-omongan orang gitu. Kalau aku tuh gak pernah kayak gitu. Aku tuh selalu ingin membuktikan ke diri aku sendiri kalau aku tuh bisa. Aku tuh ingin mengapresiasi diri sendiri. Iya, betul. dengan prestasi aku gitu. Kalau misalnya aku tuh bisa gitu untuk diri aku sendiri. Oke, emang luar biasa banget ya ini teman-teman yang ada di samping aku kayak gitu ya. Tadi teman-teman maksudnya apa sih motivasi teman-teman itu mungkin bisa digali lagi, dan setiap orang itu punya motivasi yang berbeda-beda. Mungkin untuk Kang Hanan ingin membuktikan bahwasannya aku bisa loh, aku bisa menjadi orang yang pertama untuk kuliah di kampungnya, aku bisa menjadi sarjana pertama di kampungnya ya. Meskipun pasti banyak sekali ketika di perjalanan orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang merendahkan, tapi ya kita harus melewati proses itu dan akhirnya kita nggak perlu ngomong apa-apa, kita cukup buktikan kalau misalkan aku bisa, kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Nah mungkin Kang Hana dan juga Teh Atu, kan kita kalau misalkan di desa gitu ya, maksudnya ketika untuk punya mimpi untuk berkuliah itu maksudnya sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan karena kuliah gitu mahal, gimana atuh gitu loh ya maksudnya teh. Karena apa ya, maksudnya pola pikir memang yang dibentuk di daerah sini, di kampung kami memang kuliah itu mahal, terus kuliah itu hanya untuk orang-orang yang kaya, kuliah itu hanya untuk orang-orang yang pintar saja dan lain sebagainya kayak gitu. Nah cara menyikapi hal itu, mungkin dari penonton juga ada yang seperti itu, orang tuanya berpikiran seperti itu, gimana sih Teh cara mengkomunikasikan kepada orang tuanya? Silakan Kang. Siapa dulu? Siapa dulu? Jadi tuh jangankan orang tua gitu. Aku juga pertama kali yang ditakutkan tuh sebenarnya ekonomi gitu, karena nggak takutnya di tengah jalan. Kalau bahasanya mama aku tuh kayak gini, bukan nggak mau nguliahin gitu, tapi takutnya di tengah jalan lagi semangat mamahnya gak sanggup gitu, orang tuanya gak sanggup. Jadi mending dari sekarang aja, gak usah dulu lah gitu, coba kerja dulu lah gitu. Nah sebelumnya karena aku belum tahu kalau misalnya kuliah tuh banyak sekali beasiswa, banyak banget beasiswa. Intinya sih yang penting masuk dulu. Masuk dulu, apalagi kalau misalnya di negeri ya, di negeri tuh banyak banget beasiswa. Kalau misalnya ada namanya mahasiswa bidik misi, itu tuh kita dapat uangnya tuh tiap 1 semester sekali 4 juta gitu. Itu tuh bebas buat apapun ya, maksudnya digunakan sebijak mungkin gitu ya, buat keperluan pendidikan, buat keperluan. Selain itu juga masih banyak beasiswa yang lainnya gitu, kayak misal beasiswa dari BNI, beasiswa Isola, kalau gitu beasiswa Isola. Nah, pokoknya masih banyak, yang penting teman-temannya masuk dulu. Masuk dulu aja. Pasti beasiswa rezeki mah nuturkeun gitu ya Teh. Pasti. Oke, terima kasih banyak Teh Atu. Kalau misalkan dari Kang Hanhan sendiri gimana sih Kang? Kalau aku tuh menyikapinya ya yang aku bilang tadi, pasti pas aku awal bilang mau kuliah, orang tua tuh kaget banget ya. Pastilah karena ekonomi gitu kan. Tapi dari situ ya aku bilang lah, terus ngejelasin kayak karena ya aku tadi udah tahu dan nyari tahu juga gitu bahwa kuliah tuh gak untuk hadir di
di YouTube aku kayak gitu di tengah kesibukannya yang begitu padat. Sekarang di UTS ya? Iya betul. Iya, Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Tapi coba dong berikan closing statement mungkin untuk teman-teman subscriber dari Viania juga. Silahkan Kang. Oke teman-teman, mungkin yang samalah basicnya kayak aku dari pedesaan, mungkin ya untuk teman-teman semua juga, subscribernya, penontonnya juga kayak mungkin satu closing statement dari aku. Menurut Bung Hatta kan Indonesia tidak akan bercahaya dengan satu obor besar di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa. Luar biasa, keren banget. Terima kasih banyak Kang Han. Silahkan deh. Closingnya udah samaran keren banget. Ayo Kak. Nah, intinya sih kalau buat teman-teman yang pengen kuliah tapi masih takut, entah itu takut karena aku kayaknya gak bisa deh, aku gak pinter, aku gak punya uang, bisa kok. Yang penting teman-teman ada kemauan, teman-teman punya tujuan, teman-teman punya mimpi, teman-teman bisa. Oke, terima kasih banyak Teh Atu. Jadi teman-teman, kesimpulan hari ini, pendidikan adalah investasi masa depan. Dan semua akar permasalahan itu dari pendidikan, dan mungkin kita bisa jadi pelopor pertama untuk membenahi itu semua, seperti itu. Nah mungkin untuk teman-teman ini subscribernya Viania Octavia, mungkin ada sesuatu hal yang bisa diambil dan bisa dipetik ya Teh dari ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak kepada Kang Han dan juga Teh Atu. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you guys.